Ya, halo semuanya. Kami akan membahas mengenai keterlibatan perempuan dalam industri pariwisata di Solo. Kami memfokuskannya pada pasar Klewer, sehingga kami memiliki sebuah judul yaitu Peran Pedagang Perempuan dalam Objek Wisata Belanja di Pasar Klewer, Solo, Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Perkenalkan tim kami, ada Adam Sediadiputra, mahasiswa Antropologi Budaya, Tigar Brilian Sugijarta, mahasiswa Antropologi Budaya, dan Ehsan Aji Pamungkas, mahasiswa Antropologi Budaya. Next. Oke, jadi ini adalah latar belakang mengapa kami menulis topik ini. Dalam perkembangan industri pariwisata saat ini telah mengalami peningkatan yang luar biasa. Baik dari sektor internal maupun eksternal, pariwisata telah menjadi salah satu faktor utama pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan pekerjaan. Keidentikan wisata dengan belanja juga membawa pengaruh yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi di sebuah kota. Solo salah satunya memiliki citra surganya tempat belanja karena banyaknya pasar tradisional yang menjadi ikon kota tersebut. Salah satu pasar tradisional itu adalah Pasar Klewer. Pasar Klewer merupakan salah satu tempat yang menjadi pusat kunjungan para wisatawan saat berkunjung ke kota Solo untuk berbelanja. Letaknya yang strategis, tepatnya di jantung kota Solo berdekatan dengan pusat pemerintahan, bisnis, pariwisata, dan hiburan membuat Pasar Klewer selalu ramai dikunjungi baik masyarakat kota Solo maupun wisatawan. Yang menjadi hal menarik adalah para pedagang di Pasar Klewer ini banyak didominasi oleh para perempuan atau ibu-ibu. Kita ketahui bahwa stigma perempuan sangat melekat untuk mengurusi berbagai kegiatan rumah tangga di rumah dan biasanya suamilah yang bekerja untuk mencari nafkah. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di Pasar Klewer, yang hampir kebanyakan pedagang adalah perempuan yang mencari nafkah dengan cara berjualan. Pasar tradisional telah membuka peluang kerja bagi para perempuan untuk berdagang dan menjadikan perempuan berdaya dengan menghasilkan pendapatannya sendiri. Pemberdayaan perempuan yang secara tidak langsung tergambar di Pasar Klewer ini telah membuat peluang yang cukup baik untuk para perempuan yang kurang mendapatkan pekerjaan di luar sana. Oleh karena itu, kami menarik sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana peran Pasar Klewer sebagai objek wisata belanja dalam pemberdayaan perempuan. Next. Selanjutnya, mari kita membahas mengenai landasan teori pariwisata belanja. Menurut Timothy, belanja adalah kegiatan yang menyenangkan, dilakukan seseorang atau sekelompok orang secara sukarela tanpa adanya paksaan untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan. Dengan adanya wisata yang identik dengan belanja, membuat orang cenderung melakukan aktivitas berbelanja saat mendatangi tempat-tempat tertentu. Al-Bayrak menyatakan bahwa perilaku wisatawan berbeda ketika berbelanja saat melakukan perjalanan dibanding berbelanja di kota atau negaranya sendiri. Menurut Pitana dan Diarta, salah satu wisata yang termasuk dalam sumber daya minat khusus adalah shopping tourism. Konsep shopping tourism adalah adanya pembelian yang baik merupakan bagian dari waktu berwisata, waktu luang selama berwisata yang tujuannya telah diketahui sebelumnya oleh wisatawan. Lanjut, kita juga membahas mengenai landasan teori pemberdayaan perempuan. Wasistiono dalam bukunya mengutip pernyataan Calzone dan McKinley yang menjelaskan pemberdayaan diartikan sebagai membebaskan seseorang dari kendali yang kaku dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya, dan tindakan-tindakannya. Menurut Widya Stuti dan Kartika, pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk mengatasi hambatan guna mencapai pemerataan atau persamaan bagi laki-laki dan perempuan pada setiap tingkat proses pembangunan. Menurut Novian, pemberdayaan perempuan adalah upaya perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri. Selanjutnya, mari kita masuk pada pembahasan. Kali ini kita akan membahas dominasi dan peran perempuan di pasar tradisional. Menurut Faiza, budaya patriarki dalam masyarakat menempatkan perempuan dalam kondisi sekunder yang dianggap lemah dan rentan. Sehingga dalam pekerjaannya, perempuan cenderung berada di sektor domestik dan subsisten. Banyak stigma yang tertanam pada perempuan yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. Di antaranya wanita adalah kaum yang lemah, tidak memiliki peran, tidak produktif, dan sebagainya.
Padahal, menurut Faizah, perempuan dalam aspek ekonomi dapat menjadi sumber daya yang besar dalam angkatan kerja. Salah satu sektor informal yang memungkinkan perempuan untuk masuk dan mengembangkan diri adalah pasar tradisional. Mengutip dari Sutarso dan Muhyiddin, peran dominan perempuan dalam aktivitas perdagangan di pasar tradisional merupakan fenomena yang umum ditemui di berbagai pasar tradisional. Menurut Fujiati, kehadiran pedagang maupun pembeli perempuan tersebut disebabkan oleh keberagaman barang dagangan yang mencakup kebutuhan domestik. Contohnya bahan baku kebutuhan sehari-hari. Kehadiran peran perempuan dalam pasar tradisional sangat penting jika ditempatkan pada kajian gender. Murniati dalam Muntafi berpendapat kedudukan peran dalam kehidupan sosial mempengaruhi status seseorang, sehingga peranan perempuan yang meningkat juga berbanding lurus dengan meningkatnya status sosial. Oleh karena itu, pasar tradisional sebagai salah satu sektor informal dapat membantu wanita meningkatkan statusnya dan itu merupakan salah satu indikator dalam memberdayakan perempuan. Next. Oke, selanjutnya mari kita membahas mengenai Pasar Klewer sebagai objek wisata belanja di Solo. Pasar Klewer memiliki beberapa daya tarik seperti nilai sejarah, citra pasar tekstil terbesar, lokasi strategis, komoditas menarik, akses yang mudah, paduan nuansa modern dan tradisional, dan dikelilingi objek wisata lainnya. Pasar Klewer menjadi salah satu pasar paling ikonik di kota Solo karena memiliki predikat sebagai pasar tekstil terbesar di kota itu. Predikat itu membuat Pasar Klewer memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang ingin berbelanja dan menjadikan kota Solo sebagai surganya belanja. Pasar Klewer dengan wajah baru menawarkan nuansa modern dengan arsitektur yang megah, bersih, nyaman, namun juga masih menjunjung prinsip tradisional seperti masih terjadinya proses tawar-menawar. Nuansa tersebut memiliki keunikannya tersendiri yang menjadikan Pasar Klewer sebagai ikon pasar tradisional di kota Solo. Menurut Mardiana, fasilitas seperti lokasi, desain tempat belanja, dan tata letak mempengaruhi keputusan orang dalam berkunjung di sebuah objek wisata belanja. Dengan fasilitas Pasar Klewer yang memadai dengan perpaduan unik antara nuansa modern dan tradisional, membuat daya tarik wisatawan meningkat. Oleh karena itu, wisatawan yang datang dapat menikmati pengalaman berwisata dengan nuansa yang berbeda di Pasar Klewer dan menemukan kepuasannya tersendiri. Next. Oke, kita lanjut. Dampak wisata belanja Pasar Klewer terhadap pedagang perempuan. Bagi perempuan, mendapatkan pemasukan finansial dari pekerjaannya sudah dianggap dirinya berdaya. Sayugyo dalam Aswiyati menyatakan, keikutsertaan perempuan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan keluarga serta memajukan daerah adalah perwujudan dari perannya secara dinamis dari kedudukan dan status perempuan dalam suatu sistem sosial tempat perempuan tersebut berada. Keberhasilan pedagang perempuan dalam memberdayakan dirinya tidak hanya sekedar mendapatkan penghasilan dari pekerjaan. Akan tetapi, pedagang perempuan dapat dikategorikan sebagai perempuan berdaya saat memiliki andil dalam mengontrol manajemen rumah tangga. Lianawati dalam Agustina mengatakan fungsi istri sebagai manajer rumah tangga inilah yang justru membuat posisi kontrol perempuan menjadi lebih kuat. Posisi ini memungkinkan perempuan untuk mendapatkan perlakuan yang lebih layak di masyarakat. Dari penghasilan yang didapat oleh perempuan tersebut, mereka dapat menggunakannya untuk keperluan diri sendiri atau keluarga. Penghasilan yang didapat mampu menaikkan status dan memberikan akses yang lebih luas dengan power yang mereka miliki, sehingga mereka dapat menjadi perempuan yang berdaya. Iya, lalu kesimpulan dari pembahasan ini adalah Pasar Klewer hadir sebagai pasar tradisional yang menawarkan pengalaman dalam wisata belanja di kota Solo. Pasar Klewer sebagai destinasi wisata belanja menjadi wadah bagi perempuan untuk mendapatkan perannya di sektor pariwisata. Hal tersebut menjadikan perempuan sebagai kelompok dominan di pasar, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam industri pariwisata belanja. Dengan begitu, mereka dapat meningkatkan taraf hidup, menjadi berdaya, dan mensejahterakan dirinya serta keluarga. Cukup sekian pembahasan dari kami. Maaf jika ada kesalahan. Kami juga sangat terbuka dengan kritik dan saran. Terima kasih.